Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Desain Akuntansi kelas A, akan memaparkan materi mengenai menganalisis kasus bisnis. Sebelum itu, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Adapun anggota kelompok kami diantaranya, yang pertama ada Dewi Putri Pratiwi dengan NPM 210 13 010 029. Yang kedua ada Angelita Kacibaya dengan NPM 210 13 010 053. Yang ketiga ada Dina Mufidasari dengan NPM 210 13 010 068. Yang keempat ada Nabilah Aribah Derajat dengan NPM 210 13 010 248. Yang kelima ada Shelia Masarah dengan NPM 210 13 010 280. Lalu berikutnya ada Iaza Zumaris dengan NPM 210 13 010 337. Dan terakhir ada Joy Ecclesia dengan NPM 2399 100023. Baik, untuk selanjutnya, silakan kepada teman-teman untuk memaparkan materi. Terkait perencanaan strategis itu apa? Perencanaan strategis adalah serangkaian proses untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan dengan strategi dan alokasi sumber daya yang tepat. Nah, diperlukan tim IT yang berperan penting dalam persediaan sumber daya yang diperlukan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan persiapan dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang seperti mendirikan gudang data baru, bahkan penanganan masalah jika adanya error dalam sebuah sistem. Nah, perencanaan strategis ini dimulai dengan misi yang searah dengan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Misi perusahaan di sini berfokus pada menghadapi tantangan untuk tujuan jangka panjang, menjaga nilai dan komitmen perusahaan, serta memperhatikan kepentingan stakeholder perusahaan. Nah, tujuan yang memiliki prioritas tinggi ini disebut sebagai faktor keberhasilan kritis, yang dimana harus dicapai untuk memenuhi misi perusahaan. Jika tujuan ini terpenuhi, maka akan berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri. Next slide. Terkait analisis SWOT. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, berfokus pada produk atau proyek bisnis sehingga seluruh program perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis dan berfokus pada tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Nah, seiring berjalannya analisis SWOT ini, maka manajer harus meninjau beberapa aspek, yaitu sumber daya, operasi bisnis, dan aset berharga perusahaan. Akan tetapi, beberapa manajer percaya bahwa mengembangkan bisnis dalam rencana strategis harus mengandung inspirasional. Jadi harus memberikan pesan-pesan yang inspirasi kepada misi perusahaan ini. Bagaimana caranya untuk memberikan inovasi seperti itu. Nah, sementara itu manajer yang lain bisa mementingkan evaluasi realistis seperti analisis SWOT dalam mengembangkan misi perusahaan. Slide. Terkait peran Departemen TI. Jadi seorang analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memahami, merencanakan, dan mengelola sistem teknologi informasi dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, seorang analis sistem juga harus terlibat dalam sebuah perencanaan strategis. Pada akhirnya, mereka ini tidak hanya menjalankan tugas teknis sehari-hari, akan tetapi juga memahami dan mendukung strategis keseluruhan perusahaan. Seorang analis yang berpengalaman itu harus mengetahui bahwa perencanaan strategis berperan penting untuk keberhasilan proyek TI, serta harus memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan strategi bisnis dan memenuhi kebutuhan operasional. Hal ini bertujuan untuk menetapkan tujuan yang realistis serta memastikan bahwa proyek yang dijalankan ini memiliki dasar yang kuat dan berhasil sesuai dengan keinginan perusahaan. Sehingga selama proses perencanaan strategi, seorang manajer dan analis sistem harus bekerja sama agar dapat mewujudkan tujuan perusahaan tersebut.
Baik, yang selanjutnya adalah alat perencanaan strategis. Di mana tadi kan kita sudah sama teman saya sudah dibahas mengenai perencanaan strategis. Sekarang kita akan membahas mengenai alat perencanaan strategis. Terlepas dari strategi perkembangan yang digunakan, masih banyak organisasi yang mengandalkan TI kelompok untuk memberikan panduan dalam memilih alat untuk mendukung kegiatan perencanaan strategis. Nah, beberapa analisis ini menggunakan metode berbasis teks tradisional, menggunakan tabel Microsoft Word, untuk memberikan struktur dan kejelasan. Dan yang lainnya itu kadang-kadang lebih menyukai spreadsheet seperti Microsoft Excel karena lebih mudah untuk menampilkan prioritas dan pentingnya asumsi perencanaan. Pendekatan yang lebih canggih adalah dengan menggunakan alat CASE untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan lingkungan secara keseluruhan. Alat tersebut itu dapat mengintegritaskan berbagai pernyataan, entitas, elemen data, dan model grafis ke dalam struktur keseluruhan dan hasilnya itu lebih konsisten. Kualitas yang lebih baik dan upaya yang lebih sedikit untuk analisis sistem, ada perencanaan strategis lainnya yang keren yang bukan merupakan alat CASE, namun lebih banyak teknik yang terkadang didukung oleh program perangkat lunak, misalnya peta pikiran, kartu stok berimbang, dan analisis kesenjangan adalah teknik berharga yang dapat merupakan menjadi bagian dari perencanaan strategis dalam suatu organisasi. Peran penting bagi sistem analisis adalah untuk mengetahui ketika masing-masing gulungan dan teknik ini dapat digunakan dengan baik dalam proyek tertentu. Next slide. Dan selanjutnya adalah kartu bisnis. Jadi selama fase perencanaan sistem, tim TI ini meninjau permintaan untuk menentukan apakah permintaan tersebut telah menyajikan kasus bisnis yang kuat. Nah, istilah kasus bisnis ini mengacu pada alasan atau pembenaran untuk proposal. Jadi untuk melakukan peninjauan, analisis harus mempertimbangkan keseluruhan misi, tujuan, dan kebutuhan TI perusahaan. Jadi di sini ada faktor yang mempengaruhi proyek sistem, yang dimana di sini ada faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi setiap keputusan bisnis yang akan diambil untuk perusahaan. Itu tidak terkecuali proyek IT dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas faktor internal dulu, apa saja yang bisa mempengaruhi proyek sistem. Nah, yang pertama itu di faktor internal terdapat rencana strategis. Kenapa rencana strategis itu dapat mengaruhi internal? Karena yang sebagaimana kita ketahui kalau di sini perusahaan kan harus menetapkan arah keseluruhan perusahaannya yang dapat memiliki dampak penting pada proyek itu sendiri. Contohnya dari sini sasaran perusahaan itu kan perlu dukungan yang tepat ya kan, dukungan strategi yang tepat yang akan menghasilkan permintaan sistem dan mempengaruhi prioritas sistem itu sendiri. Nah, di sini sebuah strategis juga menekankan teknologi, cenderung menciptakan iklim yang menguntungkan bagi proyek-proyek itu sendiri. Terus yang kedua yaitu manajer puncak. Di sini kenapa kok bisa mempengaruhi internal? Karena diperlukan sumber daya yang signifikan. Manajemen puncak itu biasanya mulai proyek yang skala besar. Nah, di sini keputusan yang dikeluarkan oleh manajemen puncak itu seringkali dijalankan strategis untuk sistem baru yang akan dikeluarkan. Gitu. Terus habis itu di sini akan lebih banyak informasi untuk proses pengambilan keputusan dan dukungan yang lebih baik untuk sistem informasi yang sangat penting. Terus yang ketiga, maaf, itu ada permintaan dari pengguna. Di sini itu karena penggunanya itu kan semakin bergantung pada sistem informasi untuk pekerjaan mereka, maka mereka itu cenderung meminta lebih banyak layanan dan dukungan itu sendiri. Tenaga penjualan meminta perbaikan pada situs web perusahaannya, analisis penjualan yang lebih canggih, dan jaringan untuk menghubungkan semua lokasi penjualan dengan sistem online gitu. Nah, jadi di sini mereka akan mungkin menginginkan dukungan sistem informasi yang lebih mendukung supaya dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang bahkan belum ada ketika sistem tersebut pertama kali dikembangkan. Nah, jadi yang kelima itu ada sistem dan data. Nah, dimaksud dari sistem dan data itu
permintaan proyek sistem itu kan juga datang dari departemen itu sendiri. Sehingga anggota staf itu seringkali membuat rekomendasi berdasarkan pengetahuan mereka tentang operasi bisnis dan tren teknologi. Jadi di sini bukan hanya bersifat teknis, tapi juga penggantian komponen jaringan tertentu atau saran yang mungkin dapat lebih berorientasi bisnis. Contohnya kayak mengusulkan sistem pelaporan atau pengumpulan data baru. Nah, terus di sini ada tadi yang di sistem dan data yang ada, di situ tuh kesalahan atau masalah pada sistem yang ada itu dapat memicu permintaan proyek sistem. Sehingga di sini saat berhadapan dengan sistem lama, analisis itu terkadang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bereaksi terhadap masalah keseharian yang ada di perusahaan tanpa melihat dari dampak penyebab utamanya. Jadi dengan adanya pendekatan ini tuh dapat mengubah sistem informasi menjadi mengalami perbaikan dan perubahannya itu dapat didukung dengan kebutuhan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, terus yang terakhir itu tentunya ada finansial perusahaan. Nah, di sini kan status keuangan perusahaan dapat mempengaruhi proyek sistem jika perusahaan itu sedang mengalami masa sulit dalam finansialnya. Contohnya kayak proyek itu ditunda sehingga tersedia lebih banyak uang tunai untuk membiayai upaya tersebut. Jadi supaya proyek itu ditunda karena masih ada kebutuhan yang masih perlu dikeluarkan untuk yang lebih urgent gitu. Jadinya di sini finansial perusahaan itu salah satu faktor untuk kesuksesan proyek sistem itu sendiri. Yang di sini juga tentunya karena ada internal pasti juga ada eksternal. Nah, di eksternal di sini itu kita bisa lihat dari perubahan teknologi. Karena kan perubahan teknologi itu kan merupakan kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi bisnis dan masyarakat secara umum kan. Sehingga di sini contohnya itu kita bisa lihat dari perkembangan telekomunikasi ditambah dengan peningkatan daya komputasi dan miniaturisasi komponen elektronik yang berkelanjutan. Sehingga jadi di sini tuh sudah dapat menciptakan industri dan teknologi baru termasuk perkembangan smartphone dan ekosistem aplikasi. Gitu. Jadinya di sini teknologi itu juga secara dramatis itu bisa mengubah operasi bisnis yang ada. Sehingga keberhasilan teknologi pemindai menghasilkan barcoding yang universal yang dapat mengaruhi semua produk. Terus yang kedua itu ada supplier. Nah, di sini supplier itu sangat penting. Contohnya kayak perusahaan mobil mungkin harus membutuhkan suppliers ya yang memberikan kode kepada sekutu lainnya. Jadinya di sini itu harus sesuai dengan sistem kendali inventaris dengan perusahaan mobil tersebut gitu contohnya. Terus di sini tujuan dari sistem JIT itu untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi contohnya juga di sini ada teknologi blockchain yang mekanisme untuk mengelola rantai pasokan dengan lebih kuat dari sebelumnya. Nah, di sini blockchain itu juga menyediakan sistem buku besar terdistribusi secara efisien, aman, dan transparan. Sehingga perusahaan seperti contohnya IBM itu sudah menggunakan blockchain untuk meningkatkan operasional bagi pelanggan mereka. Dan yang ketiga itu ada customer, di mana customer di sini kan juga merupakan faktor eksternal yang penting karena sistem informasi yang berinteraksi dengan customer itu biasanya dapat jadi prioritas utama. Nah, di sini tuh banyak perusahaan yang menerapkan sistem manajemen hubungan pelanggan yang mengintegrasikan semua peristiwa dan transaksi yang berhubungan dengan pelanggan itu sendiri, termasuk dari aktivitas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Terus di sini sistem itu juga berorientasi vendor, seringkali berhubungan dengan sistem manajemen rantai pasokan yang dapat memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan seperti penjualan, prosesan pesanan secara online, dan pelacakan inventaris. Terus yang keempat itu ada competitors, di mana competitors itu dapat mendorong banyak keputusan sistem informasi. Jadi contohnya jika salah satu penyedia telepon seluler itu menawarkan layanan digital jenis baru, perusahaan lain kan harus menyesuaikan rencana tersebut agar tetap kompetitif. Sehingga penelitian dan pengembangan produk baru, pemasaran, penjualan, dan layanan semuanya memerlukan dukungan IT. Terus yang kelima itu ada perekonomian, di mana aktivitas ekonomi itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap korporasi,
manajemen informasi. Nah, dalam periode ekspansi ekonomi itu, perusahaan juga harus siap dengan sistem yang terukur yang dapat menangani volume dan pertumbuhan tambahan. Jadi di sini memprediksi siklus bisnis dengan ilmu pasti dan penelitian secara perencanaan yang cermat dan penting gitu. Terus yang terakhir yaitu peraturan pemerintah. Nah, di sini kan peraturan pemerintah itu berdampak langsung dengan sistem informasi perusahaan. Contohnya kayak persyaratan pelaporan, IRS terkini yang harus dirancang ke dalam paket pengajian keputusan perusahaan. Oke, next slide. Materi selanjutnya memproses permintaan sistem. Ada 3 bagian. Yang pertama, formulir permintaan sistem. Sebagian besar organisasi menggunakan formulir khusus untuk permintaan sistem yang dirancang dengan menyederhanakan proses permintaan dan memastikan konsistensi, serta dilengkapi instruksi yang jelas. Pada perusahaan, menggunakan sistem online dengan meminta formulir yang pengguna kirimkan secara elektronik, sehingga formulir dapat diproses secara otomatis. Saat formulir permintaan sistem diterima, analis sistem atau manajer TI memeriksa untuk menentukan sumber daya TI yang diperlukan untuk penyelidikan awal. Next. Alat permintaan sistem. Saat jumlah permintaan yang dikirimkan melalui formulir otomatis menjadi signifikan atau kalau permintaan berasal dari sumber internal dan pelanggan eksternal, terdapat alat permintaan sistem yang dapat digunakan untuk membantu mengelola alur kerja. Next. Lalu yang ketiga ada komite peninjau sistem. Biasanya perusahaan besar menggunakan komite peninjau sistem untuk mengevaluasi permintaan sistem. Sebuah komite meliputi direktur TI dan beberapa manajer atau perwakilan dari departemen lain. Biasanya direktur TI bertindak sebagai konsultan teknis untuk memastikan bahwa anggota komite mengetahui isu penting, masalah, dan peluang. Lalu kelemahannya adalah tindakan atas permintaan harus menunggu sampai bertemu komite. Lalu para anggotanya mungkin lebih menyukai proyek yang diminta oleh departemen mereka masing-masing, dan perbedaan politik internal dapat menunda pengambilan keputusan. Terakhir, pada perusahaan kecil hanya mengandalkan 1 orang untuk mengevaluasi permintaan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mengenai kelayakan permintaan. Dalam suatu analisis bisnis, pada dasarnya seorang analis itu perlu melakukan uji kelayakan pada permintaan yang diterimanya. Jadi suatu permintaan bisa dikatakan layak atau dapat diterima, yakni jika diperoleh dari hasil studi kelayakan atau analisis. Nah, dalam studi kelayakan atau analisis itu terdapat 4 aspek utama, yakni adalah kelayakan dari segi operasional, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, dan kelayakan jadwal. Untuk kelayakan operasional, di mana seorang analis akan melihat dari segi keefektifan dari sistem tersebut. Nah, jadi apakah sistem tersebut itu efektif digunakan untuk perusahaan ini? Jadi misalnya dia menggunakan sistem tersebut ternyata memiliki dampak yang baik dari segi operasional perusahaan, maka bisa digunakan atau diterima. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini disebut dengan kelayakan dari segi operasional. Jadi, mempertimbangkan apakah sistem yang digunakan nantinya bisa mempercepat produksi, apakah adanya sistem ini malah justru mengurangi jumlah karyawan yang ada di satu perusahaan, atau dengan sistem tersebut bisa membuat para karyawan ini akhirnya harus menambah kompetensi mereka untuk dapat menggunakan sistem tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kelayakan ekonomi. Bukan hanya melihat dari segi kelayakan operasional, namun juga dari segi kelayakan ekonomi, yaitu melihat dari sisi manfaat atau dampak yang akan didapat secara nyata dari biaya yang dikorbankan. Jadi ketika suatu perusahaan memutuskan untuk membeli suatu sistem, maka dia akan melihat apakah ada sisi manfaat yang dapat diterima secara nyata. Maksud diterima secara nyata di sini, misalnya ketika membeli satu sistem tersebut, ternyata bisa meningkatkan jumlah penjualan yang dilakukan dalam satu perusahaan sehingga labanya naik.
Nah, atau dengan pertimbangan ketika menggunakan sistem tersebut dari segi sumber daya manusianya, yaitu dari stafnya, masyarakat, dan pengguna teknologinya, itu mendapatkan manfaat dari adanya sistem tersebut. Lalu ada biaya-biaya muncul, misalnya ada biaya konsultasi, lalu harus membuat izin atau lisensi, dan perkiraan biaya yang timbul apabila tidak mengembangkan sistem tersebut atau menunda proyek tersebut. Nah, selain dari dua kelayakan tadi, berarti ada kelayakan teknis. Jadi dari teknis ini melihat dan juga memberikan evaluasi. Apakah sumber daya teknis yang dibutuhkan dalam suatu proyek ini dijalankan sesuai dengan permintaan yang diajukan. Nah, jadi melihat apakah memang perusahaan ini benar-benar membutuhkan sistem tersebut dari segi perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, atau jaringannya. Lalu, apakah ada ahli teknisnya yang bisa mengoperasikan sistem tersebut? Dan bagaimana perusahaan itu membutuhkan alat atau jaringan tersebut. Jadi, melihat dari segi kemampuan perusahaan untuk bisa menggunakan sistem tersebut. Perlu adanya ahli atau teknisi yang memang kompeten di bidangnya untuk menggunakan sistem tersebut. Kemudian terakhir adalah kelayakan jadwal. Nah, dari segi kelayakan jadwal, di sini akan melihat dari segi waktu atau periode yang dibutuhkan ketika perusahaan ingin menggunakan sistem tersebut. Jadi, sebelum menggunakan sistem atau memutuskan untuk membeli atau mengembangkan sistem, maka perusahaan perlu untuk mengetahui kira-kira rentang waktu atau periode yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem itu berapa lama. Karena nanti waktu ini berkaitan dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengembangkan sistem tersebut. Lalu dilihat juga dari tenaga atau SDM-nya, mumpuni atau enggak, ada atau enggak sistem ahli yang bisa menghandle atau menangani sistem tersebut. Baik, selanjutnya yaitu menentukan prioritas. Di sini prioritas itu diberikan pada material proyek yang memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan biaya paling rendah dan waktu yang paling singkat. Namun dengan banyak faktor yang dipengaruhi evaluasi suatu pekerjaan. Next. Lalu prioritas dinamis. Prioritas dinamis ini memiliki banyak catatan proyek yang bersifat dinamis. Adanya pengaruh kelayakan ekonomi serta pengelolaan yang terkadang kepercayaannya hilang terhadap suatu proyek karena analisis kelayakan dan penetapan prioritas merupakan tugas yang harus dilakukan selama proses pengembangan sistem berlangsung. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas. Nah, ketika menilai prioritas suatu proyek, seorang analisis harus mempertimbangkan beberapa hal. Seperti yang pertama yaitu apakah sistem yang diusulkan akan mengurangi biaya. Lalu yang kedua, akankah sistem ini meningkatkan pendapatan bagi perusahaan? Lalu yang ketiga, akankah proyek sistem menghasilkan lebih banyak informasi atau memberikan hasil yang lebih baik? Yang keempat, apakah sistem akan melayani pelanggan dengan baik? Yang kelima, akankah sistem ini memberikan manfaat yang lebih baik bagi organisasi? Yang keenam, yaitu bisakah proyek dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar? Nah, itu merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan prioritas. Yang selanjutnya, next. Ada proyek diskresi dan non-diskresi. Proyek diskresi yaitu merupakan manajemen mempunyai pilihan dalam pelaksanaannya. Analisis sistem harus menanyakan apakah komite peninjauan sistem benar-benar perlu mengawasinya. Lalu ada non-diskresi. Non-diskresi yaitu manajemen tidak mempunyai pilihan dalam pelaksanaannya. Banyak proyek non-diskresi yang dapat diprediksi. Misalnya pembaruan tiap tahun pada penggajian, presentase pajak dalam persyaratan pelaporan untuk sistem pemrosesan asuransi. Di sini ada penyelidikan awal
Nah, dalam melakukan analisis, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu melakukan penyelidikan awal untuk mempelajari permintaan sistem dan merekomendasikan tindakan spesifik. Setelah memperoleh otoritas, analisis berinteraksi dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Next. Langkah kedua yaitu merencanakan investigasi pendahuluan. Sebelum memulai investigasi pendahuluan, penting untuk memberitahu orang-orang tentang investigasi dan menjelaskan peran analisis sistem. Nah, di samping ini ada model penyelidikan pendahuluan. Yang pertama itu kita harus mencari masalah peluangnya dulu. Nah, yang kedua, ruang lingkup dan yang ketiga, biaya. Yang keempat, benefit atau pencarian faktanya. Nah, yang selanjutnya di sini ada melakukan investigasi pendahuluan. Nah, langkah yang pertama yaitu pahami dulu masalah atau peluangnya. Nah, contohnya yaitu permintaan untuk menyelidiki sentralisasi proses penundaan mungkin mengungkapkan praktek penjadwalan yang tidak tepat daripada masalah perangkat keras. Nah, yang kedua langkahnya tentukan ruang lingkup dan batasan proyek. Menentukan batasan atau cakupan spesifik dari proyek tersebut. Misalnya gini, pernyataan bahwa pengkajian tidak akurat sangatlah umum dibandingkan dengan pernyataan bahwa upah lembur tidak dihitung dengan benar. Langkah yang ketiga yaitu lakukan pencarian terakhir, berisi tentang analisis bagian organisasi, tinjauan dokumen, amati operasi, melakukan penggunaan survei, dan langkah yang selanjutnya yaitu menganalisis data, biaya, manfaat, dan jadwal. Langkah yang terakhir, evaluasi kelayakan yang berisi tentang kelayakan operasional, kelayakan teknis, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. Next. Di sini langkah yang terakhir, meringkas investigasi pendahuluan. Meringkas investigasi pendahuluan. Nah, tugas akhir dalam penyelidikan pendahuluan adalah merangkum hasil dan rekomendasi dari yang pertama itu ada gambaran umum laporan, di mana pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang sistem, nama orang atau kelompok, siapa yang melakukan penyidikan, dan nama orang atau kelompok siapa yang memulai penyelidikan. Yang kedua itu ada ringkasan dasar permintaan sistem, di mana ini menjelaskan tentang dasar permintaan sistem. Yang ketiga, hasil penyelidikan awal evaluasi. Ini termasuk deskripsi ruang lingkup proyek, kendala, dan kelayakan. Yang keempat, ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi spesifik perbaikan. Manajemen akan membuat keputusan akhir, tetapi departemen telah mengambil keputusan akhir. Masukan merupakan faktor penting. Yang kelima itu ada perkiraan waktu dan biaya. Bagian ini menjelaskan biaya perolehan dan menginstal sistem dan total biaya kepemilikan selama sistem berguna dalam kehidupan. Yang keenam itu ada manfaat yang diharapkan. Manfaat yang diharapkan ini bagian mencakup tentang antisipasi manfaat yang berwujud dan tidak berwujud, dan jadwal yang menunjukkan kapan hal itu akan terjadi. Yang ketujuh itu ada lampiran yang disertakan dalam laporan. Misalnya, wawancara yang dilakukan mungkin dicantumkan, yaitu seperti dokumentasi yang ditinjau dan sumber lain untuk informasi yang diperoleh. Demikian pemaparan materi mengenai menganalisis kasus bisnis dari kelompok 2. Untuk itu, kami dari kelompok 2 akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau merasa kurang paham dari apa yang kami paparkan. Silahkan dapat mengajukan pertanyaannya bisa melalui raise hand atau chat di kolom komentar atau bisa menggunakan media e-learning yang telah disediakan. Terima kasih.